Bu? Sehat. Ya. Jadi Bu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan Ibu. Saya menjadi calon guru penggerak angkatan 5 Kota Medan. Sampai di modul 3.1 kami memiliki sebuah tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi untuk wawancara kita hari ini Bu, kita lakukan secara santai. Kita punya 8 pertanyaan yang juga harus Ibu jawab sesuai dengan pengalaman Ibu selama ini sebagai pemimpin di sekolah kita. Udah siap ya Bu ya? Siap ya. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Dilema etika itu adalah situasi yang terjadi di saat saya harus membuat dua pilihan, di mana pilihan secara moral itu yang bertentangan, sedangkan rujukan moral itu adalah situasi yang terjadi ketika saya harus membuat suatu keputusan antara benar dan salah. Ya, benar sekali Bu ya. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, mengambil keputusan berdasarkan kepentingan orang banyak tanpa merugikan di satu pihak manapun. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Menganalisis masalah yang terjadi. Yang kedua, mencari fakta-fakta pada saat terjadi satu problem. Yang ketiga, melakukan pengambilan keputusan tanpa merugikan pihak manapun. Ya, baik Bu. Pertanyaan yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi alternatifnya, mengambil tindakan secara tepat. Ya, terima kasih Bu. Yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terlalu banyak orang yang terlibat dalam kasus itu. Yang kedua adalah keputusan yang kita ambil ada kalanya tidak terstruktur atau tidak teratur, sehingga sesudah kita membuat keputusan itu rasanya masih kurang lagi keputusan atau kurang relevan keputusan yang kita buat itu. Tetapi bagi saya setiap satu masalah itu adalah pembelajaran bagi saya untuk ke depan lebih baik lagi untuk menanggapi satu masalah. Mantap Bu. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung waktu dan kasus yang kita hadapi. Seperti contoh, ada seorang orang tua datang mengeluh kesahkan anaknya terhadap pihak sekolah, terutama terhadap saya selaku pimpinan. Ada kalanya keputusan itu harus saya bijaksanain, ada juga kalanya pada saat itu harus saya buat keputusan, tetapi ada kalanya juga keputusan itu diambil di lain waktu. Jadi tergantung situasi, tergantung kondisi dan permasalahan yang terjadi ya. Baik Ibu, pertanyaan yang ketujuh, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Guru SD 08 itu sangat membantu saya di dalam mengambil keputusan apabila ada satu masalah, apakah saya ada di tempat, apakah saya tidak ada di tempat, tetapi
tetap kami berkolaborasi bagaimana caranya supaya orang tua atau siswa itu pun dengan senang hati dengan keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah. Berarti ada kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir untuk Ibu pada hari ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebelum saya mengambil keputusan, saya harus mempertimbangkan orang banyak. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, artinya tanpa ada yang dirugikan. Yang ketiga, setiap keputusan yang saya ambil, saya harus mempertanggungjawabkan baik untuk orang tua siswa, baik untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tanpa merugikan siapapun. Baik Bu, jawaban Ibu untuk pertanyaan nomor 8 sangat mantap ya Bu ya. Terima kasih buat waktu yang Ibu berikan untuk wawancara hari ini. Semoga dalam masa kepemimpinan Ibu di sekolah kita bisa ke arah yang lebih baik, baik guru ataupun murid bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Salam sehat. Oke. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Dari mana Ibu? Saya dari SD 06808 dulu. Apa bisa dibantu Ibu? Iya Bu, saya calon guru bergerak dari SD 06808 dulu. Mantap. Iya. Jadi berhubungan dengan program belajarnya, kami punya satu tugas Ibu untuk mewawancarai kepala sekolah. Itulah tujuan saya datang kemari. Semoga Ibu berkenan. Saya bantu ya. Mungkin sebelum kita memulai wawancaranya, Ibu bisa memperkenalkan diri. Baik, saya Ibu. Saya Ibu Sri Andania, SPDI. Saya kelas UPT di SD 06 Menangan Tani, Kecamatan Medan Kuningan di sini ya. Terima kasih Bu. Jadi ini wawancaranya santai aja kita ya Bu ya. Ya, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebenarnya ini sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan sebagai pemimpin di sekolah ini, Bu. Ya, siap Ibu ya. Siap. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika ya, dan rujukan moral ya. Dilema etika itu saya jabarkan dulu ya. Apa itu dilema etika itu ya? Dilema etika itu yaitu masalah yang benar dan benar. Sedangkan rujukan moral itu masalah benar dan salah. Iya, Bisa dipahami. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan contoh-contoh kasus dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah kita. Contoh dilema etika seperti bullying ya. Apa itu perundungan gitu ya, perundungan satu. Dan pelecehan seksual. Ini kadang ada di anak-anak ini yang pancar-pancaroba nih mau kadang mencoba-coba karena dari YouTube nih. Nah ya, dari kadang-kadang dia coba-coba. Padahal tidak tahu deh kalau itu salah yang dibuatnya. Jadi dia coba-coba, itulah salah satu contoh daripada dilema etika. Sedangkan contoh daripada rujukan moral itu, nah di sana ada dia kurang sopan santun, kemudian dia berpacaran dengan sama temannya, Masih anak SD ya? masih anak SD, kemudian merokok nih,
itu ada nih, selalu pasti ada di masalah sekolah. Contohnya, kemudian dia kurang disiplin, banyak anak kita kurang disiplin ya, lalu mengganggu situasi teman dengan teman-teman. Itulah salah satu contoh dari rujukan moral itu, dan selalu ada terjadi di sekolah yang dialami anak-anak kita. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita ambil langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini hampir sama nih soal masalah ini ya. Nah, dilema ITK sama dengan rujukan orang yang bersama. Jadi kita ambil langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya kita ambil? Kita mengenali dulu adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi. Nilai apa itu ya? Apa yang dilakukan anak itu? Kemudian kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan di suatu situasi itu. Kemudian kita harus apa lagi? Diteliti ya, telitilah benar atau salahnya, pengujian, pujiannya, dan macam berapa dia melakukan prinsip-prinsip resolusi. Nah, investigasi, buat keputusan dilema etika. Baik Ibu, mungkin di dalam proses pengambilan keputusan Ibu pernah mengalami tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan. Kira-kira tantangannya apa Ibu? Itu banyak Ibu, terkadang ada orang tuanya tidak senang dibilang anaknya nakal ya. Banyak Ibu tidak terima ya, tidak terima anaknya nakal. Bahkan kita sudah tidak berterima. Nggak pernah aku nakal begini-begini. Dengan kita kasih pandangan ya. Nah Ibu, kalau Ibu selalu membela anak yang salah, ini masih kecil kita bilang. Kalau bisa dibela juga, itu nanti yang susah. Nah, itu kita kasih pandangan. Oh iya juga ya, kecil ya sayang kita bela, jahat pun kita bela, padahal itu salah Ibu. Dan dengan kita kasih pandangan itu terbuka pikirannya, jadi dia menjadi kooperatif lah, mau dia menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi Ibu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Siap. Kadang satu hari itu bisa ada beberapa kasus nih, ya. Mana yang lebih dominan untuk kita selesaikan dulu ya. Oh ini yang pertama. Begitu selesai masalah yang kita selesaikan, datang kasus lagi kan begitu. Jadi dengan adanya kasus bertubi-tubi kita bikinlah jadwal untuk kebesokan harinya, ataupun kita serahkan kepada guru kelasnya. Kan guru di SD ini nggak ada guru BP nih. Jadi yang guru BP itu adalah guru yang kelas yang langsung kan begitu. Atau kita rujuk ke guru kelasnya. Toh kalau memang belum bisa guru kelasnya menyelesaikan, kita akan bikin jadwal untuk kebesokan harinya. Jadi disesuaikan ya Bu, kasus dengan penyelesaiannya, karena mungkin ada kasus tertentu bisa saja melibatkan orang tua ya Bu. Jadi orang tua harus diundang dulu. Ya baik Ibu, sesuai dengan sukar dan apanya masalah itu kan begitu. Kesukaran masalah juga ya keringan masalahnya, ada masalah yang berat dan masalah yang ringan kan begitu. Entah saat itu aja kita bisa selesai sama anak-anak, ataupun tidak. Kadang-kadang seperti ini contoh HP hilang ya kita udah kita larang tidak boleh bawa HP, ternyata anak HP kita panggil orang tua. Banyak kan itu terjadi kan seperti itu. Nah dari pengalaman Ibu, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Pasti ada lah ya. Namanya kita stakeholder itu kan guru, kepala sekolah, orang tua dan anak ya. Nah, itu semua yang berlibat. Jadi kita libatkanlah guru. Kita kepala sekolah tidak bisa berbuat banyak tanpa guru. Ya, dan yang terjun ke lapangan itu kan pastinya guru. Yang tahu karakter anak itu pasti guru. Jadi makanya kita guru kan punya psikologi jiwa anak nih. Jadi kita tahu menyelami jiwa anak seperti apa dia. Dari semua pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, pelajaran-pelajaran apa yang bisa Ibu petik sebagai pengalaman terbaik buat Ibu? Banyak yang sudah kita selesaikan itu, ada perubahan tingkah laku daripada diri anak kita.
yang tadinya ada masalah merokok, tapi tidak masih seperti membalikan telapak tangannya. Perubahan itu bertahap, berestafet, sedikit-sedikit kita dekat-dekati ada perubahan. Dengan ada perubahan itu kita sangat bahagia kali ya kan. Jadi kita pun memberi contoh, terutama guru dulu contoh ini. Apapun guru contoh. Kalau guru tidak teladan, jangan harap anak kita menjadi teladan. Itu pertama. Kemudian kita memberikan apresiasi kepada anak yang sudah kita bina tadi, ada perubahan kita kasih reward. Kita setidaknya sanjungan, ya. Jangan lagi kita mau membullying lagi dia udah berubah, kita lagi malah kita kasih reward, kita pujian seperti itu. Dan ada perubahan tingkah laku yang tadinya dia tidak berteman, karena kita jadi berteman, bergandengan tangan. Jadi begitu banyak pengalaman Ibu di dalam proses pengambilan keputusan, dan banyak juga orang-orang yang membantu stakeholder sekolah ya Bu ya. Terima kasih juga untuk waktu yang Ibu berikan dan informasi yang Ibu sampaikan yang sangat berguna bagi kami. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk memajukan anak bangsa. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Salam sehat Ibu.